Awan duka menyelimuti keluarga Bim Bim Sleng. Tanggal 4 Maret sekitar pukul 9 malam, ayahanda Bim Bim, Sidarta Manghurudin, mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Almarhum menghadap sang halik pada usia 88 tahun, meninggalkan seorang istri, yakni Yvette VCH, dan 4 orang anak. Kepergian sang ayah sholat telah diikhlaskan oleh keluarga yang tergambar dari ketegaran dan penerimaan mereka atas ketetapan Allah. Keesokan harinya, tanggal 5 Maret, usai sholat zuhur, jenazah langsung dibawa ke tempat peristirahatan terakhir dengan iring-iringan dari keluarga dan kerabat yang hadir. Selain Bim Bim Sleng, anggota Sleng seperti kakak dan Ivan tampak terlihat di rumah duka maupun di pemakaman. Tidak hanya itu, ada pula anak Hermansyah yang sempat hadir di rumah duka, serta Bunga Citra Lestari dan suami yang menghadiri pemakaman. Tangan kanan di bawah Pak ya. Belum. Pas leher. Pas lepas aja gitu. Meninggal terakhir infeksi paru-paru. Ginjal emang udah komplikasi ya, udah nggak seimbang. Ginjalnya udah nggak berfungsi, infeksi paru-paru dan banyak harus minum pengencer darah karena ada jantung. Itu yang bikin. Ya bokap kan memang setahun terakhir ini udah sering keluar masuk rumah sakit, jadi ntar sehat, ntar pulang, ntar masuk rumah sakit lagi. Terakhir seminggu terakhir nih masuk rumah sakit dengan menggigil. Akhirnya diperiksa pernah punya jantung juga. Akhirnya diperiksa paru-parunya infeksi di paru-paru. Jadi butuh bantuan pernafasan. Tadinya tindakan dokter mau dibolongin tuh yang buat makan dan udara. Tapi harus sadar dulu. Tapi karena komplikasi ke jantung, akhirnya gagal ginjal, nggak bisa keluarin air kencing ya. Jadi dokter bilang, ya udah kita obatin aja. Mendapati sang ayah sudah mengalami sakit komplikasi, Bim Bim dan para saudaranya mengupayakan untuk tetap memberikan pertolongan. Namun sang ibunda, yakni Yvette, justru meminta agar anak-anaknya untuk ikhlas dengan kondisi suami yang telah bersamanya kurang lebih 60 tahun. Bunda tabah banget. Kita yang masih mau fight, Bunda bilang udah ikhlas. Akhirnya kita paksa. Marung ya, gitu Bunda. Lihat dia udah kayak gitu ya, jadinya sakitnya. Ya masa kita nggak lepas. Lebih baik dilepas supaya dia juga lega sampai di sini. Ketika keikhlasan atas takdir Tuhan sudah mulai dilakukan, ternyata tak butuh waktu lama bagi almarhum Sidarta berpulang. Sang istri, Bunda Yvette, menceritakan bagaimana dirinya ditunggu sang suami untuk bertemu bertatap muka untuk terakhir kalinya. Kayaknya benar-benar nungguin Bunda. Iya, Hari itu Bunda datang di rumah sakit, terus dia drop. Malamnya meninggal. Itu memang pas hari itu Bunda datang. Betul-betul. Iya. Ketika seseorang pergi untuk selama-lamanya, maka kenangan atas budi baik dari orang itulah yang akan tersisa sebagai cerita. Semasa hidup, Sidarta dikenal sebagai suami yang sangat pendiam dan tenang. Bagi istri dan anak-anak, almarhum adalah pribadi yang tidak pernah marah sama sekali. Orang nggak pernah berantem, tenang aja. Lu gue. Papa orangnya tenang memang. Dia susah lupa apa kenangan. Oh, itu selalu diem, nggak mau. Kalau dia lagi sehat itu gini-gini aja dong. Nggak ngomong, nggak apa. Irit ngomong. Ya, irit ngomong tapi tangannya jalan terus. Dia pun nggak pernah marah. Sekalinya marah, yang paling dia marah. Cuma bilang, kalau dia bilang enak banget itu udah pasti dia sudah marah. Itu anak-anak udah paham tuh soalnya. Marah. Ya pernah marah. Di sisi lain, sosok ayah memiliki peran penting bagi Bim Bim.
dan tentu grup musiknya yakni Slank. Semasa hidup, banyak pesan yang diberikan oleh almarhum kepada Bim Bim tentang arti nasionalisme untuk anak-anaknya maupun para anggota band Slank. Bokap kan gue jarang baca buku, tapi bokap banyak cerita soal beliau kan hidup kecil di zaman revolusi sampai masa Orde Baru, Orde Lama, ada reformasi. Indonesia nasionalisme banget, itu yang selalu ditanamin ke anak-anak sampai hari ini, selalu dibilang Slank harus tetap kritis, itu yang selalu ngomongin di meja makan. Sosok Sidarta memang sangat dekat dengan istri dan anak, hingga mereka yang memang sering warawiri di tempat kumpul atau base camp Slank yang dikenal dengan Gang Potlot. Anang Hermansyah yang sempat jadi salah satu penghuni Gang Potlot itu bercerita bagaimana kebaikan Bapak, panggilan almarhum semasa hidup untuk dirinya yang kala itu merantau dari luar Jakarta. Ya, beliau ini orang yang sangat menginspirasi ya, sebenarnya persis kayak Bunda berdua. Jadi Bunda Yvette, Bapak itu menginspirasi banget karena dekat sama kita semua waktu tinggal di sini. Aku kan tinggal di sini lama, hampir 3 tahun. Jadi benar Bapak itu menginspirasi lah. Orangnya baik sekali, baik banget. Menganggap Anang seperti anak sendiri, suami Ashanti merasa bersyukur bisa mengenal sosok Sidarta semasa hidup. Pesan hidup pun diberikan almarhum untuk mantan suami Krisdayanti tersebut. Jangannya beliau yang aku ingat adalah, Nang, kamu jangan pernah putus asa. Beliau itu selalu mengajarin anak-anak di sini untuk selalu tidak putus asa. Karena perjuangan itu, ya kalau kita meninggal selesai. Selama masih hidup, jangan pernah tidak kreatif itu juga. Itu Bapak yang dan selalu mendekatkan kepada Yang Kuasa. Karena segala keputusan ada di Yang Kuasa dan kita hanya mampu berikhtiar saja. Tetapi keputusan hanya Allah yang punya, itu beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan ketabahan. Amin ya robbal alamin. Ya pemirsa, keluarga besar Insert mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Memang perjalanan beliau menjadi tolak ukur bagi seorang Bim Bim atas karya-karya Slank juga, inspirasinya banyak didapat dari beliau. Jadi doa terbaik, walaupun kita tahu memang beliau beberapa waktu terakhir ini memang udah mulai sering sakit ya. Betul. Dan ini mungkin jalannya dan kelihatan dari keluarga sudah mulai mengikhlaskan. Dan pastinya segala doa terbaik juga untuk Kakak Bim Bim dan juga keluarga. Semoga diberikan kekuatan dalam melewati masa kedukaan ini. Amin. Dan pasti pemirsa, berita dari Kakak Bim Bim ini yang memang sudah membuka jumpa kita di pagi hari ini di Insert bersama dengan kami berdua. Saya Maria Kristi. Saya Evan Sandro. 1 jam ke depan kita akan menemani Anda. Dan kita sudah mempersiapkan sejumlah informasi menarik buat Anda. Termasuk yang lagi viral nih di sosial media.